Reinkarnasi Kaisar Naga. Bab 2. Datang masalah. Wanita berhati iblis, kamu pasti menyesal telah melakukan ini kepadaku. Ucapan wanita itu membuat Shenling sangat marah dan membencinya sampai ke tulang-tulangnya. Shenling sendiri tidak menyangka kalau wanita lembut di matanya itu akan memiliki sifat seperti itu. Wanita cantik itu tidak peduli dengan teriakan Shenling, dia hanya berbalik pergi meninggalkan Shenling penuh kepuasan. Aku membawa benda ini. Si wanita tiba-tiba berhenti dan mengambil sebuah bola kristal sebesar genggaman tangan di rumput tidak jauh dari Shenling yang masih berlutut itu. Melihat benda yang diambil oleh wanita cantik membuat Shenling menggenggam tangannya dengan sangat kuat menyebabkan kuku jarinya menembus ke kulit tangan ia sendiri. Setelah wanita itu pergi, Shenling yang terluka berdiri dengan mudah tanpa ada tanda sedikit pun kalau habis tertusuk pedang. Aku selalu berpikir kalau di dunia ini kamu adalah orang yang dapat kupercaya selain pamanku, tapi sekarang aku tahu kalau wanita bukanlah makhluk yang pantas untuk kupercaya. Shenling pun berjalan tertatih-tatih sambil memegang perutnya yang telah terluka itu berjalan keluar dari hutan. Di aula pertemuan keluarga Ling. Ling Su yang sudah merapikan pakaian dan wajahnya sedang duduk di kursi kepala keluarga dengan wajah muram. Wajah Ling Su muram karena dia mendengar kabar buruk dari salah satu tetua keluarga Ling kalau keluarga yang menjadi tunangan Shenling membatalkan pertunangan dengan paksa. Bahkan keluarga itu juga mengancam akan membuat masalah dengan keluarga Ling jika pertunangan tidak dibatalkan segera. Selama 3 tahun ini keluarga Ling juga mendapatkan permintaan pembatalan pertunangan yang sama. Tapi kali ini berbeda karena keluarga itu didukung oleh seseorang yang kuat di belakangnya. Lebih baik kita batalkan pertunangan ini. Ia kepala keluarga, tidak ada artinya melanjutkan pertunangan dengan keluarga yang tidak memiliki hati seperti mereka itu. Beberapa tetua keluarga Ling mendukung pembatalan pertunangan ini, meskipun itu karena terpaksa mereka hanya bisa melakukannya. Walaupun mereka tahu itu akan membuat Shenling menjadi lebih menderita, tapi jika mereka tidak juga membatalkan pertunangan, keluarga Ling akan menderita. Mari kita panggil Shenling, dia yang berhak memutuskan semua ini bukan kita. Jawab Ling Su menatap para tetua dengan wajah lesu. Dia adalah paman Shenling, dia juga satu-satunya keluarga Shenling sejak orang tua Shenling entah kemana menghilang. Shenling diberikan oleh ayahnya saat dia masih bayi kepada Ling Su. Lalu, setelah memberikan Shenling yang masih bayi, ayah Shenling pergi tanpa mengatakan apapun selain menitipkan Shenling kepadanya. Meskipun dia memanjakan Shenling sejak kecil, tapi Shenling tidak pernah meminta apapun kepadanya. Bahkan Shenling sendiri sangat pekerja keras dalam seni bela diri dan berhasil menjadi jenius saat umurnya masih 10 tahun. Sayangnya, 3 tahun lalu dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Shenling yang kembali dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Lebih parah lagi, meridian Shenling juga terluka saat dia kembali. Shenling yang terluka tidak mengatakan apapun kepada mereka dan hanya tersenyum sebelum dia meninggalkan mereka berjalan masuk ke dalam kediamannya. Sampai sekarang Ling Su sendiri tidak tahu alasan Shenling terluka dan dia hanya tahu kalau Shenling terluka pasti berkaitan dengan tunangannya. Karena setelah Shenling terluka, tunangan Shenling berhasil masuk ke salah satu sekte tingkat 3 benua timur. Tidak hanya itu saja, dia langsung membatalkan pertunangan secara sepihak dengan alasan kalau Shenling tidak pantas untuknya. Ling Su tentu menolak permintaan keluarga wanita karena pertunangan telah ada sejak Shenling masih kecil dan juga surat pertunangan mereka juga ditandatangani oleh leluhur atau kakek masing-masing keluarga. Shenling sudah sangat menderita karena kebodohan kita. Tetua pertama dari keluarga Ling menghela nafas mengingat di mana Shenling kembali tanpa berkata sedikit pun serta memasang senyum di wajahnya memandang mereka saat itu. Sekarang anak itu kabur entah kemana jadi kita tidak bisa menanyakan langsung. Sial, bocah ini benar-benar membuat sakit kepala kita semua. Beberapa tetua kesal dengan tingkah nakal Shenling yang tidak terkendali itu. Setiap hari di antara mereka pasti kehilangan beberapa benda. Meskipun benda yang hilang tidak berharga, tetap saja itu adalah barang pribadi mereka.
Dan ada juga Shenling dengan berani mencuri barang berharga di dalam ruang harta keluarga Ling. Bahkan dia berani menjual keluar hanya untuk dibelikan beberapa makanan yang tidak ada harganya. Baiklah, mari kita tunggu dia. Kepala keluarga, kepala keluarga. Dari luar seseorang berteriak dengan cemas masuk ke aula. Wajahnya terlihat pucat dan juga ada darah di sudut mulutnya. Melihat bekas darah di mulut pria yang masuk semua tetua dan Ling Su mengerti ada masalah di luar. Kepala keluarga Yan masuk ke dalam kediaman keluarga kita dengan membawa beberapa kultivator dari keluarganya. Bahkan dia dengan berani menyerang dan membunuh penjaga keluarga kita. Ling Su mendengar kalau keluarga Yin berani menerobos masuk ke dalam keluarga Ling, bahkan membunuh anggota keluarga Ling, membuat dia sangat marah. Bukan dia saja, tapi semua tetua di sana juga ikut marah. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan kepala keluarga Yin di sini. Ling Su membawa semua tetua ikut bersamanya untuk melihat apa yang sedang direncanakan oleh keluarga Yin datang ke keluarga Ling mereka. Di luar beberapa anak muda tergeletak dengan mulut bersimbah darah, dan ada beberapa di antara mereka yang sudah tidak bernafas. Hahaha, keluarga Ling kecil berani untuk melawan keluarga Yinku? Benar-benar tidak mengetahui betapa tingginya langit. Sosok pria parubaya yang berusia tidak jauh berbeda dengan Ling Su berdiri, sambil menginjak kepala salah satu penjaga di kakinya. Kau tidak berhak masuk ke dalam wilayah keluarga Lingku, teriak pria yang terbaring lemah di bawah kaki kepala keluarga itu. Zu, hanya pelayan keluarga Ling kecil berani berteriak kepadaku? Apakah kamu pantas berteriak kepada kepala ini? Kepala keluarga Yin tersenyum menjijikan menatap pria di bawahnya itu, sambil menambah tekanan untuk menginjak kepala pria itu. Pria yang diinjak kepalanya itu dengan keras kepala berteriak menghina kepala keluarga Yin. Kau iblis yang tidak tahu berterima kasih. Lebih buruk dari binatang, kalian tidak tahu kalau bukan karena keluarga Yin tidak akan bisa menjadi seperti sekarang? Bab 2 selesai. Jika teman-teman suka cerita novel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Saran dan masukan di kolom komentar ya. Next, bab 3.